Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jumpa lagi di hari Rabu 19 Oktober 2022. Mari dengan sehati kita menerima makanan bagi kehidupan rohani kita. Renungan hari ini berjudul Dia Mengirimkan Gagak. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 145 ayat 3 dan Mazmur 147 ayat 5. Demikian bunyinya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Saudara-saudaraku, di suatu musim dingin, seorang janda miskin menceritakan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib terhadap hidup Nabi Elia kepada anaknya. Dia berkata, "Nak, pada masa kelaparan, Tuhan mencukupkan makanan Nabi Elia yang tinggal di tepi sungai Kerit lewat burung-burung gagak." Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sambil menahan lapar, anak itu berkata kepada ibunya, "Ibu, bolehkah aku membuka pintu rumah supaya gagak yang diutus Tuhan untuk membawa makanan kepada kita dapat segera masuk? Aku percaya bahwa gagak itu sedang dalam perjalanan." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Tak berapa lama kemudian seorang pria mengetuk pintu dan berkata, "Mengapa pintu rumah Anda terbuka di musim dingin seperti ini? Apakah Anda tidak tersiksa oleh hembusan angin sedingin ini?" Janda itu kemudian menceritakan tentang imannya dan iman anaknya yang sedang menunggu gagak utusan Tuhan. Pria berpakaian rapi itu ternyata adalah wali kota yang sedang berjalan-jalan melihat keadaan masyarakat kota yang dipimpinnya. Pria itu kagum pada iman janda dan anaknya sehingga ia berkata, "Ibu, saya adalah gagak utusan Tuhan itu. Setiap bulan saya akan memenuhi semua kebutuhan kalian, karena Tuhan sudah memerintahkan saya datang ke rumah yang diberkati ini." Saudara-saudara, iman bukan hanya mampu menggugah hati Tuhan, tetapi iman juga mampu menggugah orang yang dapat melihat keteguhan iman itu di dalam diri seseorang. Saudara-saudaraku, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab dan kuasanya begitu luar biasa. Lihatlah betapa besar kuasa dan hikmat-Nya, sehingga kehidupan di alam semesta ini tetap berjalan setiap detik. Siapakah yang sanggup memelihara kelangsungan hidup hewan di hutan, tumbuhan liar di padang, mengatur musim, mengatur siklus air di bumi, dan memberi nafas manusia yang jumlahnya miliaran ini? Pemazmur mengetahui dengan pasti siapa yang sanggup mengatur semua itu, sehingga ia berkata, "Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia." Mazmur 104 ayat 13 sampai 15. Jika Tuhan sanggup memerintahkan gagak untuk memelihara kehidupan Nabi Elia,
dan kebesarannya mengatasi kehidupan di jagat raya ini, maka Tuhan juga sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Yang terpenting adalah apakah ada iman di hati kita yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memelihara kita di dalam kelimpahannya? Saudara-saudara, seringkali kita masih menemukan orang-orang Kristen yang tidak bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Banyak orang Kristen yang masih khawatir, takut, bimbang, meragukan kuasa Tuhan, dan sebagainya. Mengapa bisa seperti itu? Kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30, di sana tertulis seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, maka iman kita kepada Tuhan pasti bisa dengan sepenuh hati. Artinya, tidak sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jadi, kalau kita menemukan orang lain atau diri kita sendiri tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus periksa apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Karena kalau seseorang mengasihi orang lain dengan seluruh jiwanya, seluruh kekuatan, seluruh akal budi, dan segenap hati, pasti dia akan mempercayai orang yang dikasihi itu. Demikian juga terhadap Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, marilah kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masih belum sepenuhnya kita mengasihi Tuhan, maka iman kita pun tidak bisa sepenuhnya kepada Tuhan. Keputusan memang ada di tangan kita masing-masing. Tetapi tentunya Roh Kudus akan terus berbisik kepada setiap saudara, setiap pribadi yang belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Biarlah masing-masing kita peka akan suara Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau berbicara lagi kepada kami. Bapa, kami rindu dari hari ke hari hidup kami dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman iman yang nyata. Tetapi untuk itu kami butuh kekuatan lewat firman dan Roh Kudus, supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kami ini. Sehingga dengan demikian kami bisa mempercayai Engkau seutuhnya, secara total dalam setiap musim kehidupan kami. Baik itu musim yang menguntungkan atau musim di mana kami mengalami banyak masalah dan kerugian. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan hidup kami dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan selalu membisikkan firman-Mu dalam telinga rohani kami, sehingga kami tidak mundur, tetapi hari demi hari kami semakin total menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala ketidakmungkinan, dan nikmati pengalaman-pengalaman
iman yang nyata. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Saudara-saudara sekalian, diberkati karena engkau dikasihi oleh Bapa Surgawi. Amin.